Shalom. Jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Puji Tuhan kita ada sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kita semua. Dalam video ini kita akan membahas kekeliruan Protestan tentang Solus Christus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, Solus Christus atau hanya Christus, pada pandangan pertama kelihatan bagus sekali. Mari kita lihat salah satu penggambaran tradisional tentang Christus Salve itu melibatkan, memasukkan malaikat-malaikat kecil yang menghiasi jeruji salib. Dalam salah satu versi oleh Gustave Fedore, salib itu dipenuhi dengan malaikat yang menempel di sekitar salib. Coba mari kita lihat lukisan dari Gustave Fedore ini. Tapi juga ada salah satu lukisan dari abad pertengahan, itu juga menunjukkan kerumunan orang yang berkerumun di kaki salib, sementara malaikat yang sibuk melesat ke kanan ke kiri dan dari salib Kristus dan salib para penjahat itu. Gambar-gambar ini sebenarnya menunjukkan kebenaran yang mendalam. Kita tidak pernah benar-benar bertemu dengan Kristus sendirian. Inilah yang oleh Stephen Bale adalah kesalahan mendasar pada akar seruan reformasi Protestan tentang Solus Christus. Salah satu penjelasan tentang Solus Christus adalah bahwa terutama tentang keselamatan, the doctrine of justification, doktrin pembenaran. Argumennya adalah bahwa kita membutuhkan Kristus saja. Tidak ada campur tangan atau bantuan dari orang-orang kudus, para imam, paus, atau Maria. Tetapi efek praktis dari ajaran palsu ini adalah bahwa devosi kepada orang-orang kudus dan Maria dan ketaatan kepada para imam dan paus dihilangkan dari kehidupan Kristus, dibuang. Ini bertentangan dengan realitas mendasar dari seluruh Injil. Kristus selalu bersama orang lain. Jarang seseorang bertemu dengan Kristus sendirian, Solus Christus. Memang seseorang berusaha untuk memikirkan kapan Kristus selalu sendirian. Sebaliknya, sejak awal Kristus berhubungan dengan dunia ini melalui orang-orang lain, melalui komunitas. Coba pertimbangkan inkarnasi itu sendiri. Kristus tidak turun langsung dari surga, melainkan dilahirkan. Dia pasti bisa muncul langsung dari surga. Sudah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilah. Manusiawi dan ilah. Tapi itu pasti akan sangat-sangat aneh. Dia akan menjadi seperti siluman. Tampak sangat aneh bagi kita seperti alien. Alien dengan UFO-nya tiba-tiba turun di dunia lalu bergabung dengan kita. Agak aneh kalau makhluk dari dunia lain harus masuk ke dunia kita dengan cara seperti itu. Itu namanya alien saja dengan unidentified flying object. Tidak ada padanan dalam mitos modern budaya kita atau bahkan di dunia kuno, di mana ada catatan tentang kehadiran ilahi. Tetapi legenda-legenda itu selalu melibatkan beberapa unsur kekerasan juga dan keturunan sebelumnya. Melibatkan keturunan dari beberapa dewa lain. Tapi, Kristus pertama kali muncul di bumi sebagai anggota komunitas primordial umat manusia, yaitu keluarga. Ketika ketiga orang Majus, ketiga orang bijak, dan para gembala memujanya, mereka melakukannya di hadapan Santa Yusuf dan Santa Maria. Marialah yang pertama kali memperkenalkan Kristus kepada Yohanes Pembaptis. Ingat kunjungan Bunda Maria kepada Elizabeth saudarinya yang mengandung Yohanes Pembaptis yang pertama kali memperkenalkannya di depan umum riwayat suci. Yesus dipersembahkan di Genisa. Pola ini berlanjut dalam pelayanan Yesus. Apa yang Yesus lakukan terlebih dahulu? Berdiri di alun-alun kota kuno dan mulai memberikan kabar baik? Tidak. Dia pertama kali bertemu dengan orang lain yang kemudian menarik banyak orang kepada dirinya, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan apa yang Yesus lakukan? Apakah dia kemudian menggantikan Yohanes Pembaptis? Tidak. Sekali lagi, dia menampilkan dirinya sebagai salah satu dari kerumunan orang banyak di sekitar Yohanes. Dan sebagaimana yang the crowd, kerumunan orang banyak itu lakukan, demikian juga dia tunduk pada pembaptisan oleh Yohanes. Bahkan sesudah kejadian ini, Yesus tidak mulai memberitakan sendirian. Tidak mulai berkabar sendirian. Keliling sendiri-sendiri mengajar orang. Sebaliknya, dia merekrut murid-murid untuk terlebih dahulu mengikuti dia. Baru setelah itu, bersama rombongan ini, Yesus mulai berkeliling sambil berbuat baik. Berangkat untuk berkhotbah dan menyembuhkan. Jadi berkhotbah pada dasarnya adalah tindakan publik. Dalam masyarakat kita, penyembuhan juga cenderung bersifat sebaliknya. Itu intim dan pribadi. Tapi tidak demikian halnya dalam kisah-kisah ini. Sebagian besar kisah tentang penyembuhan Yesus tampaknya selalu melibatkan kehadiran orang lain. Dari wanita pendarahan yang menyelinap melewati kerumunan,
sampai pria tuli yang diantar kepada Yesus oleh kerumunan. Dalam Injil Markus 7. Nah, dalam penyaliban juga, Yesus tidak sendirian. Ya, meskipun ada ungkapannya, Eli, Eli, lama sabatani. Yohanes dan Maria berada di kaki salib. Bahkan pada saat dia berpisah dengan ibunya dan mengalami penderitaan karena pengambaran ilahi, Eli, Eli, lama sabatani, Yesus tidak sendirian. Ada dua orang lainnya disalibkan bersama dia. Dan ini berlanjut dalam kematiannya. Turun ke neraka. Hari ini kadang-kadang orang muda yang sekarang menggambarkan sebagai sebuah peristiwa solider. Tuhan benar-benar masuk ke dalam kekosongan. Tetapi dalam penggambaran tradisional, itu justru adalah sebuah pemandangan yang ramai. Coba kita lihat satu lukisan tentang Yesus masuk ke neraka. Jadi biasanya dalam lukisan-lukisan Yesus masuk ke neraka, Yesus terlihat menarik Adam dan Hawa keluar dari kuburan mereka dengan pergelangan tangan mereka, dikelilingi oleh banyak orang kudus perjanjian lama lainnya. Satu pengecualian yang jelas untuk ini dalam Injil adalah saat-saat ketika Yesus menyepi untuk berdoa. Tetapi pengecualian ini menjelaskan pola yang kita lihat. Bahkan selama masa-masa ini, masa-masa menyepi ini, Yesus tidak benar-benar sendirian karena dia berdoa kepada Allah Bapa. Jadi Yesus tidak pernah bisa sendirian. Solus Kristus itu tidak mungkin. Trinitas, Tritunggal, komunitas ilahi selalu bersama dia. Tidakkah kamu percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku? Kata Yesus dalam Yohanes 14. Dan inilah sebabnya mengapa Yesus biasanya muncul bersama orang lain dalam Injil. Caranya menampakkan diri, mengungkapkan kebenaran mendasar tentang Tuhan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang monoteisme mutlak, itu tidak mungkin terjadi. Itu pertentangan terhadap ketuhan. Tuhan tidak seperti Adam, di surga tetapi kekurangan pasangan. Dia adalah sebuah komunitas warna-warni. Namun, dia bukanlah pluralitas makhluk individu. Dia adalah satu karena dia sempurna. Karena Tuhan adalah komunitas dalam kasih, ketika kita bertemu dengan Tuhan melalui komunitas, kita dibawa lebih dekat kepada Dia. Sama seperti mengasihi orang lain menarik kita kepada Tuhan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Paus Benedictus ke-16 dalam Deus Caritas Est, bahasa Latin artinya Allah adalah kasih. Jika dalam hidup saya gagal sepenuhnya untuk mengindahkan orang lain, semata-mata karena keinginan untuk menjadi saleh dan untuk melakukan kewajiban religi saya, maka hubungan saya dengan Tuhan juga akan menjadi gersang. Komunitas khusus yang memperkenalkan kita kepada Tuhan dengan mencerminkan keberadaannya adalah gereja. Gereja dimaksudkan untuk menjadi komunitas orang-orang kudus yang mencerminkan Tritunggal Maha Kudus. Communio Sanctu yang mencerminkan Sanctissima Trinitas. Paus Benedictus ke-16 mengguraikan poin ini dalam Caritas in Veritate. Cinta kasih dalam kebenaran. Trinitas adalah kesatuan mutlak. Sejauh tiga pribadi ilahi adalah relasionalitas murni. Transparansi timbal balik di antara pribadi-pribadi ilahi adalah total dan ikatan di antara mereka masing-masing lengkap. Karena mereka merupakan kesatuan yang unik dan absolut. Allah ingin memasukkan kita ke dalam realitas persekutuan ini juga supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Gereja Katolik adalah tanda dan alat dari persatuan ini. Gereja adalah tubuh Kristus seperti yang sering kita lakukan, dan kita alami. Tetapi justru karena ini, gereja juga merupakan cerminan dari Tritunggal Maha Kudus. Inilah sebabnya mengapa doktrin Protestan tentang Solus Kristus sangat-sangat salah. Dalam upaya yang salah arah untuk memastikan orang-orang kudus dan Maria tidak mencuri kemuliaan Kristus sebagai juru selamat kita, justru itu melewatkan gambaran besar, the great design, dan memang inti dari apa artinya menjadi gereja. Karena justru melalui bersekutuan orang-orang kudus, kemuliaan Kristus bersinar kepada kita. Alih-alih membuka jalan kepada Kristus, pendekatan Solus ini justru menutup cara dia berbicara kepada kita di sini dan sekarang. Jadi kesimpulannya mengapa Solus Kristus itu memang tidak tepat. Karena Allahnya orang Kristen itu Tritunggal Maha Kudus, bukan Yesus only. Demikian hal ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda dan menambah pengetahuan iman Anda. Tuhan Yesus memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.